Oke, check it out guys. Oke, kali ini kita bakal mereview ini ya, Gundam Porten dari seri HGBF Try ya, atau Gundam Build Fighters Try ya. Nah, dan review kali ini adalah request ya dari salah satu viewer channel ini. Nah, jadi teman-teman yang pengen gunpla-nya di review ataupun pengen ya ngelihat review tentang Gundam yang spesifik, itu teman-teman bisa request ya. Nah, jadi semua gunpla yang teman-teman request itu bisa saya bisa saya reviewkan asalkan ada ya, asalkan saya punya gunpla-nya ya. Nah, jadi untuk gunpla atau Gundam yang belum saya punya itu ya nggak usah berharap banyak deh, karena nanti saya usahakan yang pasti bisa, yang pasti ya. Oke, jadi yang pasti coba kita lihat dulu ya. Ini tampak boxnya dari depan ya, lalu ini tampak boxnya dari bawah, ini penampakan boxnya dari samping, dan ini adalah penampakan boxnya dari atas ya. Oke, seperti itu guys. Dan ini adalah gunpla saya dari tahun 2016 ya. Jadi saya belinya ini tanggal 6 April 2016 ya, berdasarkan catatan pembelian saya. Nah, jadi ini udah berapa tahun nih guys gunpla-nya. Oke, jadi cukup untuk boxnya dan kita langsung aja ke unitnya. Oke, ini guys, jadi ini adalah Gundam Porten-nya ya, HG Gundam Porten. Nah, dan bisa teman-teman lihat sendiri, ini gunpla-nya sangat ramping ya. Oke, jadi sebelum kita lihat artikulasi dan aksesorisnya, kita lihat dulu, kita inspeksi dulu tampang dari Gundam Porten ini guys. Nah, karena ini juga sudah tua ya, lumayan tua gunpla-nya, jadi ada beberapa part yang minus ya. Dan jangan berharap ini masih mulus ya guys ya, karena ya di sini Gundam Porten punya saya ini juga ada minusnya, yaitu ada patah di sebuah bagian ya, di satu bagian. Nanti kita bakal lihatin ya bagian yang patah itu di mana. Oke, jadi seperti ini ya tampak dari Gundam Porten. Jadi langsung aja kita lihat aksesoris yang kita dapat. Yang pasti kita bakal dapat ini ya. Nah, ini adalah rifle dari Gundam Porten itu sendiri. Ada stiker di sini ya. Di kekerannya itu ada stiker kecil. Dan tidak ada lagi stiker untuk di rifle-nya. Nah, lalu kita ke sini, ini adalah saber ya, atau pedangnya nih. Nah, jadi ini adalah stiker ya. Bagian putih ini adalah stiker, jadi harus dipasang stiker nih. Untuk akurasi warnanya ini kurang menurut saya. Nah, lalu ini tangan ya, tangan untuk ngepal. Jadi saya sudah satukan aja ya dengan pedangnya, biar nggak ribet nanti kita buka pasang tangannya. Nah, dan ini bagian hijau ini adalah stiker juga guys ya. Oke. Nah, lalu kita bakal mendapat dua flap ini ya. Ini kita pasangkan di backpacknya nanti. Nah, dan ini bisa dilepas ya, flap yang ini bisa dilepas, gampang aja lepasnya. Nah, seperti itu guys. Sama juga untuk bagian sisi lainnya seperti itu. Lalu kita bakal dapat flap juga. Nah, di sini adalah flap yang kita pasangkan nanti di lengannya ya. Nah, lalu ini adalah flap terakhir. Ini kita pasangkan di kakinya ya, di betisnya nanti. Oke, jadi kita bakal dapat beberapa flap ya untuk Gundam Porten ini. Oke, dan pasti kita dapat beberapa pasang per hand ya. Jadi di sini ada dua, karena duanya saya pasangkan di unitnya dan satunya saya pasangkan di pedangnya ya. Jadi totalnya ada 5. Nah, ini adalah beam sabernya ya, ada beam sabernya, dan untuk gagangnya kita bakal dapat 2 ya. Nah, untuk gagangnya sendiri itu saya sudah pasangkan di unitnya, nanti bakal kita lihat di artikulasi. Nah, dan kita bakal dapat nih free stand base ya, atau stand base bawaan dari Gundam Porten ini, dan warnanya disesuaikan ya. Oke, jadi langsung aja ya kita lihat artikulasi dari Gundam Porten ini sendiri. Check it out guys. Oke guys, jadi pertama-tama kita mulai dari kepala ya, seperti biasa. Nah, tapi karena ini ya sekali lagi gunpla lama, beberapa sendi itu pasti aus, jadi saya bakal hati-hati ya untuk menggerakkannya.
Nah, jadi untuk kepalanya ya pasti bisa 360 derajat ya guys ya. Karena di sini juga teman-teman bisa lihat itu tidak ada kendala ya yang dapat menghalangi kepalanya untuk berputar ya guys ya. Oke, jadi seperti itu untuk kepalanya. Nah, lalu untuk tangan nih, dan kita lihat shoulder padnya. Oke, di shoulder pad atau shoulder Gundam Porten ini sangat minimalis guys. Bisa teman-teman lihat ya, ini shoulder padnya kayak gini doang, kayak tanpa shoulder pad malahan ya. Nah, jadi kayak telanjang kayak gitu dia untuk lengannya ini. Nah, jadi apakah lengannya yang minimalis ini membantu untuk artikulasi? Coba kita lihat ya. Nah, di sini itu bisa kita lihat nih sudah gerakannya sampai mana. Nah, gerakannya sampai sini aja guys. Ternyata sangat disayangkan ini terhalang ya oleh yang ini. Jadi nggak bisa bendingnya nggak bisa full ya. Nah, dan juga untuk ini di sini dia ini terhalang ini ya. Kalau dia ini dikosongkan di sini mungkin dia bisa full artikulasinya ya di lengan, tapi ya walaupun dia minimalis tapi sangat disayangkan keminimalisannya itu tidak membantu untuk artikulasi di shoulder padnya ini ya. Oke. Nah, lalu untuk bending di lengan itu seperti apa? Nah, bending di lengan ini ya pastilah bisa seperti ini karena ya dia akan minimalis. Dan kalaupun dia ini ada gap di sini, dia karena terhalang ini ya. Oke. Nah, lalu untuk lengannya ini ya, ini gampang copot nih guys. Saya juga heran kenapa. Nah, karena di sini ya di lengannya ini dia seperti ini modelnya, dan untuk model di sambungannya seperti ini. Mungkin itu yang ngebuat dia itu gampang copot. Dan kalau kita move ya, kalau teman-teman mau move ini, nah ini bakal ada masalah nih di sini karena dia itu sekali lagi ininya tidak cocok seperti itu loh, ada gapnya seperti ini ya. Jadi dia itu sebenarnya stay di satu tempat aja nih, karena ini nih, ini dia untuk mengunci ya, ini untuk mengunci lengannya biar firm ya, biar kuat, tapi makanya dia nggak bisa di gerakan ke sana kemari ya. Nah, dan ini shoulder padnya bisa dicopot ya. Nah, lalu untuk tangannya ya, tangannya pastilah bisa di swap, bisa diputar-putar ya. Nah, lalu di sini adalah tempat konektor atau tempat masang flapnya nanti ya. Nanti bakal kita lihatin juga ya teman guys ya. Oke, di bagian badan ini bisa digerakkan ya, tentu bisalah walaupun sedikit ya, nggak banyak. Side to side-nya seperti ini. Ini nggak ada skirtnya ya guys ya, jadi dia langsung kayak cawat gitu, waduh ya. Nah, dan ini nggak bisa digerakkan ya, yang kuning ini nggak bisa digerakin. Lalu kita nggak bakal dapat skirt ya karena modelnya memang seperti ini. Nah, lalu coba kita langsung kita lihat skirt di belakang nih. Tapi di belakang ini ada sesuatu ya di pantatnya ini, kayak ekor kayak gitu, kayak perutnya serangga loh ya. Nah, dan untuk artikulasinya cuman segini ya. Oke. Nah, lalu ini ada tempat storing weaponnya nih, storing dari gagang beam sabernya, dan ini bisa di kayak giniin. Nah, ini gagang beam sabernya ya by the way guys. Nah, seperti itu untuk artikulasinya di situ. Nah, untuk kaki dia bisa Nah, kalau memang seharusnya lah ya, karena dia minimalis seperti ini, dia itu kita expect artikulasinya mantap ya. Tapi ini ya kurang ya, bingung jadinya. Sudah minimalis tapi artikulasinya kurang seperti ini loh. Jadi ini ya bad lah menurut saya ya. Nah, jadi untuk tendangannya seperti ini aja guys tendangannya. Lalu untuk ke sampingnya yang lumayan lah. Nah, lalu untuk ke belakang dia pasti santuk dengan gagang pedangnya ya. Tapi kalau kita giniin, dia santuk juga dengan yang ini ya, dengan dudukan dari skirt belakangnya. Oke, lalu kita lihat tekukannya. Tekukan untuk kakinya itu segini guys, lumayan ya tekukan untuk kakinya. Lalu ini adalah clear part ya, clear part. Dan untuk clear part di sini itu gampang copot punya saya. Bingung juga saya. Nggak tahu kalau punya teman-teman seperti apa, tapi kalau punya saya gampang copot ya. Nah, lalu kan copot lagi. Oke, kita lanjutin aja. Nah, lalu untuk di kaki nih, untuk di kaki ini bisa ke depan dan ke belakang ya, yang leluasa artikulasinya, yang gampang. Nah, lalu untuk
armor di kakinya ini gimana ya, nih kurang bisa ya menurut saya ya, kurang bisa digerakkan, jadi jangan terlalu dipaksa. Nah lalu ini nih kakinya itu nggak bisa ditekuk ya, kakinya memang nggak bisa ditekuk modelnya. Nah lalu ini haknya atau heelsnya ya. Nah jadi minusnya bagian saya punya saya ini heelsnya itu patah ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini kayak basah-basah, itu reflektif, itu bukan basah ya, itu sisa atau setelah saya kasih lem ya. Nah jadi saya itu pakainya bukan lem Alteco atau lem Korea ya, jadi saya pakai ini measurement ya. Nah for plastic model memang khusus, tapi untuk measurement ini nggak ngehold kuat sekali ya, jadi ini masih bisa digerakkan, tapi ya nggak bakal saya banyak gerakannya untuk ini karena memang tidak diperuntukkan untuk digerakkan ya, jadi ini memang mati seperti ini. Nah seperti itu guys. Oke, jadi cukup untuk artikulasinya copot lagi dah. Cukup ya untuk artikulasinya, kita bakal pasangin aksesorisnya guys. Check it out guys. Oke guys, jadi inilah Gundam Porten setelah kita memasang semua aksesoris ya. Nah, jadi flapnya kita pasang, and then weaponnya kita pasang juga. Nah, jadi menurut saya nih ini modelnya kayak apa ya? Kayak peri atau serangga nih menurut teman-teman ya. Oke, jadi segini aja ya untuk review kita untuk Gundam Porten ini. Mudah-mudahan membantu bagi yang sudah request. Mudah-mudahan ini videonya menghibur ya. Oke, jadi seperti ini aja guys. Jadi thank you so much yang udah nonton. See you guys on my next video. Bye.